Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kendu dan masih di channel yang sama juga, yaitu Ken Injeksi. Sobat-sobat sekalian, pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai bospom dari Mitsubishi 6D14 atau FM, atau juga biasa disebut di daerah saya di Lampung dengan sebutan Mitsubishi odong-odong. Ya, ini governor masih RSV seperti ini ya. Ini masih bisa dilihat ya, menggunakan kalau istilah kita lonceng. Kemudian flyweight juga masih seperti ini ya, belum menggunakan spring. Ini salah satu ciri dari RSV. Hampir sama dengan RLD ya, masih seperti ini yang digunakan. Keluhan pada bospom ini adalah mobil atau mesin begitu hidup langsung berputar di putaran tinggi, biasa dibilang ngabur atau meraung ya, dan tidak bisa dikecilkan kecuali cuknya harus ditarik ya. Dari sini tebakan ada dua. Yang pertama adalah ini governor yang kendor pada murnya. Ini biasa sering terjadi. Tetapi jika governor ini kendor pada murnya, mobil tidak akan bisa mati meskipun tuas cuk ditarik atau tuas pembunuhnya ditarik. Hanya bisa dimatikan dengan cara memutuskan jalur bahan bakarnya. Bisa kita kendorkan selang nozzle-nya atau kita lepaskan nipple untuk in pada bospomnya. Ini cara mematikan bospom yang ngabur karena governornya, flyweight-nya kendor di murnya atau lepas murnya. Sedangkan pada kasus bospom ini tadi kita cek ini aman ya. Untuk control rack juga aman, tidak macet, jadi pelunyer tidak masalah untuk kemacetannya. Tapi yang jadi masalah adalah ini untuk setelan governornya ya, atau biasa kita sebut setelan RPM-nya. Di sini bisa dilihat ini sudah sangat-sangat tinggi penyetelannya, dan penyebab awalnya adalah ini pelunyer yang sudah aus. Jadi untuk Mitsubishi FM atau 6D14 itu biasanya setelah pelunyer aus itu start menjadi panjang, dan untuk idle-nya tidak bisa seperti pada umumnya. Pada normalnya untuk FM itu idle-nya suaranya terputus-putus ya, beda dengan Victor 190 maupun 220 ataupun mobil lainnya. Untuk FM ini ciri khasnya seperti itu, langsamnya suaranya putus-putus, mengayun. Dan jika pelunyer sudah kena, ini sudah tidak bisa lagi, harus dibesarkan. Jadi terdengar idle-nya seperti mobil pada umumnya. Dan untuk startnya, cara menangani sementara adalah dengan menambahkan setelan RPM-nya. Ini agar start bisa lebih mudah. Tapi pada kasus bospom ini setelan RPM terlalu banyak dan sudah bisa dipastikan kembalinya gas menjadi lambat. Dan pada akhirnya seperti ini, mobil langsung berputar di putaran tertingginya dan tidak bisa kembali lagi kecuali ditarik tuas cuk atau tuas pembunuhnya. Oke, akan kita lanjutkan pembongkaran pelunyer yang lain. Di sini biasa saya sebut menggunakan SIM untuk pelunyernya tipe clip ya, karena tidak perlu membongkar bagian bawah untuk pelepasan pelunyernya. Cukup kita lepaskan seatnya untuk pelunyer dengan cara dicongkel menggunakan obeng. Tapi untuk langkah pertama pastikan terlebih dahulu roller tappet ini turun di posisi paling bawah. Oke, setelah ini akan kita beritahukan cara pelepasan pelunyernya.
nurunin baskom. Oh, Bisa. berarti pesanin aja. Siap. Kalau udah ada nanti kabarin. Kalau aku sempat nanti makan. Nggak lama nggak dia kan? Terus. Bisa perasaan ini satu. Ini yang korek. Buat. Ini pencucian sudah selesai, tinggal kita pasang untuk plunyer-plunyernya. Bagaimana langkah-langkahnya akan kita videokan setelah ini. Tapi sebelum itu, di sini kita lihat PS6A, ini 6 silinder dengan bos pump atau injection pump fullnya FIP tipe A 95, ini diameternya 9,5 mili. L di sini adalah putaran bos pumpnya, yaitu putaran kiri. Sedangkan di sini ini NP, ini adalah kode untuk produk dari Sexel. Di sini diesel kiki juga merupakan produk dari Sexel. Oke, ini tadi bearing sudah kita perbaiki. Awalnya kocak ya, ini sudah kita perbaiki. Kemudian untuk pemasangan posisi kontrol pinion pada kontrol racknya itu di 6 mata kanan kiri, dengan catatan untuk cover bagian depan atau tutup kontrol racknya kita lepaskan terlebih dahulu. Jadi pergerakan kontrol rack biar benar-benar bisa bebas. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan.
berhasil, sudah jadi 6 mata ya. Oke, tinggal kita coba kencangkan untuk holdernya. Selanjutnya untuk plunger yang lain, kelima yang lainnya itu tinggal mengikuti kontrol pinion yang telah kita pasang di pertama kali. Jadi sisanya tinggal kita ikuti posisi dari kontrol pinionnya. Patokan ini tengah dari kontrol pinion diluruskan dengan titik paku untuk barrel plungernya. Ini untuk pemasangan plunger sudah selesai dan juga flyweight governornya sudah selesai terpasang. Tinggal kita pasang cover bagian belakangnya. Untuk packing menggunakan packing RSV sama dengan yang digunakan pada governor industri ya, sama. Kemudian nanti tinggal kita kalibrasi, kita setel ulang untuk governornya. Kesimpulannya, pada bus pom ini terjadinya ngabur atau meraungnya putaran mesin itu diakibatkan oleh setelan governor atau RPM yang terlalu tinggi, dan hal ini terjadi disebabkan juga karena keadaan plunger yang sudah aus sehingga start menjadi panjang. Untuk penanganan yang paling mudah agar start lebih mudah hidupnya adalah memajukan atau menambahkan setelan governornya atau setelan RPM-nya, dan akhirnya terjadilah seperti ini. Pada awalnya jika hanya terlalu besar sedikit, itu gas kembalinya akan menjadi lambat, tetapi karena ini sudah sangat terlalu banyak, akibatnya adalah mesin menjadi meraung atau ngabur di putaran tinggi dan tidak kembali lagi. Oke, saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat sekalian. Saya Kendu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.